Selamat pagi anak kelas 4. Pada hari ini kita akan meneruskan materi komputer kita. Bapak akan menjelaskan mengenai tabel. Kemudian nanti Bapak akan coba mempraktekkan bagaimana cara membuka, kemudian membuat tabelnya dan juga mengubah bagian tabelnya. Nah, tabel itu salah satu bentuk dokumen yang bisa kita gunakan ya untuk bisa menampilkan data. Kita bisa tampilkan melalui tabel. Nah, tabel tentu itu kita gunakan untuk mempermudah orang lain memahami data yang mau kita sampaikan kepada mereka. Nah, langsung saja sekarang tabel ini kita buat dalam Microsoft Word. Apakah tabel bisa dibuat dalam program lain? Bisa, seperti di Microsoft Excel. Tapi pada kesempatan ini kita membuat tabelnya di Microsoft Office Word. Nah, karena tabelnya kita buat dalam Microsoft Word, berarti otomatis kita harus membuka program Microsoft Office Word. Ya, kita buka dulu program Microsoft Office Word. Kita klik Start, kemudian All Program, lalu kita cari Microsoft Word. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu. Kalau nanti sudah muncul tampilannya, lumayan lama. Jadi di Microsoft Word kita bisa buat tabel, dan sebelumnya kita harus tahu bagian-bagian tabel. Bagian-bagian tabel itu ada 3, yaitu ada yang disebut dengan sel, ada yang disebut dengan baris, dan ada yang disebut dengan kolom. Ya. Nah, sel itu satuan kotak yang membentuk tabel. Nah, coba Bapak akan bikin dulu satu tabel dengan cepat ya untuk menjelaskan bagian-bagian daripada tabel. Nah, ini disebut sel. Ya, jadi bagian-bagian dalam ini disebut sel. Ngerti ya? Nah, tabel. Misalnya Bapak perbanyak tabelnya. Nah, ini sel ya, yang bagian dalam ini sel. Itu sel. Jadi ini satuan kotak. Lalu kolom. Kolom yaitu kumpulan sel dalam lajur tegak. Kumpulan sel dalam lajur tegak. Nah, ini yang disebut dengan kolom. Ya. Dia tegak dari atas ke bawah. Itu kolom. Kalau dia baris bagaimana? Nah, kalau baris berarti seperti ini. Ini baris. Baris 1, baris 2. Oh, ini nih. Dari sini ya, baris 1, baris 2, baris 3. Begitu ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Biar lebih jelas ya, Bapak ketik kolom
1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalau yang bawah berarti baris 1, baris 2, baris 2, ya, baris 3. Jadi mesti tahu dulu ya, kita bedakan baris dan kolom. Kalau dia dari atas ke bawah itu disebut dengan kolom. Ini kolom 1, kolom pertama. Ini kolom kedua. Ya, ini kolom ketiga. Sedangkan baris ini dari sini, ini baris 2 atau baris 1 ya kalau hitungnya dari sini. Ini baris 2, ini baris 3. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti kita akan sesuaikan dengan jumlah tabel yang akan kita buat. Ini kita cut dulu, kita potong. Hapus. Nah, jadi itu tadi bagian-bagiannya. Yang pertama adalah sel, ada kolom dan ada baris. Ya, sudah tahu ya. Mana baris, mana kolom, dan mana sel. Sel itu satuan kotaknya. Cara membuat tabel baru, yaitu kita klik insert sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Kemudian di sini ada tabel. Kita klik tabelnya. Lalu kita cari insert table. Kita klik insert table-nya. Baru muncul tampilan ini. Nah, pada tampilan ini ada table size. Table size itu apa? Ukurannya. Nah, jumlah ya, jumlah berapa kolom. Nah, number of column berarti berapa kolom yang kita pakai. Kolom tadi yang bagian atas ke bawah kan. Kemudian yang number of row, berapa baris. Jadi itu penting. Misalnya kita bikin 5 kolom, kemudian barisnya ada 2 saja. Kita tinggal klik OK. Ya, jadi kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya cuma 2. Kita coba kasih dengan jumlah yang lain ya. Kita klik insert, cara membuat tabel baru, tabel, kemudian insert table, lalu kita letakkan di sini. Misalnya ganti jumlahnya, kolomnya ada 3 saja, kemudian row-nya ada 10 baris ya. Kolom berarti kolomnya, kolom, row berarti baris. Ini nggak usah dirubah, ini auto aja ya, otomatisnya. Oke. Itu ada kolom 1, ada kolom 2, dan ada kolom 3. Jadi begitu ya. Nah, kalau kita sudah membuat ini, kita juga bisa memilih model tabel. Memilih model tabel dengan cara klik design. Ya, kita klik di luar dulu. Ya, ini kalau sudah selesai tabel, ya, sudah selesai tabel, maka kita mau memakai model tabel yang sudah disiapkan oleh Word. Nah, bagaimana caranya? Kita klik dulu tabelnya. Ya, kita klik dulu tabelnya. Kita klik dulu tabelnya. Kita klik di sini biar aktif tabelnya. Ya. Ketika kita klik di sini, maka tabelnya langsung aktif semuanya. Lalu kita pilih, kita klik di tab menu desain. Lalu kita cari di sini, ada tanda panah di sini, tabel style. Ya. Baru kita cari bentuk tabel yang kita pakai, yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan yang model ini. Ya. Tapi style yang ada di sini terbatas. Ya, terbatas. Hanya sesuai dengan yang sudah disiapkan.
model lain ya boleh, model seperti itu ya. Itu cara memilih model tabel. Nah, contohnya kita ketik di sini sesuai dengan yang sudah ada di buku kamu halaman 75 ya. Oh, halaman 71 aja. Di situ ada provinsi. Kemudian 1990. Nah, ini Bapak ulang. Jadi kita hapus dulu ya. Untuk membuat tabel tabel di halaman 71 di buku paket kamu, di bagian atas itu kita perhatikan dulu tabelnya. Tabelnya itu ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom. Lalu barisnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, untuk membuat tabel itu kita sesuaikan. Kita ketik dulu judulnya, yaitu tabel data jumlah penduduk dalam kurung jiwa. Karena di tengah, maka kita blok dulu, kita letakkan di tengah, di center. Lalu setelah selesai, kita letakkan kursor di akhir teks judulnya, kita tekan enter. Mau sekali enter atau mau 2 kali, terserah ya. Kita misalnya kasih 2 kali aja. Oke, kita kembalikan kursor dalam posisi rata kiri. Kita klik saja. Ya sudah. Sekarang kita buat tabelnya sesuai yang ada di buku paket. Klik insert, table, kemudian insert table ya. Lalu kita sesuaikan kolom ada berapa? 4. Barisnya, row-nya ada 6. Kemudian kita oke. Ya sudah. Kita input. Sekarang oh ya, kita kasih dulu model tabelnya. Kita klik di sini. Ingat ya, yang tadi ya, desain sudah ada. Dan kita klik di sini. Kita cari model yang di buku sesuai ini, pakai ini ya. Pakai warna ya, hampir sama dengan inilah yang di buku pakai. Baru kita ketik provinsi ya, 1990, lalu 2000, kemudian tahun 2010. Ini sudah kita ketik judulnya. Kita bisa tarik ke bawah biar agak besar judulnya. Kita klik supaya supaya teksnya berada di tengah-tengah. Lalu kita lanjutkan ya. Kita ketik dannya seperti buku DKI Jakarta. Untuk berpindah ke kolom depan, kita tinggal klik tab ya, klik tab di keyboard, tab langsung ke kolom kedua. Ada 8.259.266 dan pindah ke tahun 2000. Klik tab lagi, 8.389.443 jiwa. Lalu pindah ke tabel ke kolom 2010, klik tab lagi, baru 9 juta ya, 9.607.607
287. Ya, ulang ya, ini jadi tadi 8.259.266, kemudian ini ada 8.000 ya, 389.443, ini 9.607.787 jiwa ya. Jadi ini contoh saja. Nah, untuk seterusnya kita bisa ketik. Nah, supaya berpindah ke bawah ini kursornya, ini kan udah ada di ujung ini. Berpindah ke bawah berarti kita klik tab. Kita klik tab, langsung dia akan muncul ke sebelah situ, Jawa Barat. Baru tab. Oke, sudah. Jadi begitu caranya ya. Ini kita tebalkan bold. Nah, sekarang cara mengubah ukuran kolom. Cara mengubah ukuran kolom. Ini kolomnya kan terlalu padat ya. Atau kita mau ganti ukurannya, kita klik ini ya, biar aktif kolomnya. Lalu kita klik tabel properti. Tabel properti, properties. Ini baru kita cari mana yang mau kita rubah. Misalnya kolom, ya sudah di sini. Kita tinggal tambahin ini. 41 jadi 45. Langsung berubah ukuran kolomnya. Ini terlalu panjang kolomnya. Kita ganti ya stylenya. Ya, kita ganti ya. Kita ganti. Jadi 40 aja lah, kita perkecil 39, kita perkecil ya, cukup. Kemudian kita perbesar ukuran barisnya, kita klik kanan di sini, baru nanti muncul table properties, lalu kita klik row. Row, tinggal pilih misalnya 8 ya, dia akan ke bawah, agak besar tabelnya, barisnya ya. Oke, begitu saja penjelasan mengenai penggunaan tabel. Nah, untuk selanjutnya kamu bisa teruskan ini ya. Jadi tadi membuat tabel, pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya, lalu kita mesti tahu jumlah tabelnya berapa, jumlah baris dan kolomnya, supaya kita bisa membuat tabel baru ya, sesuai dengan baris dan kolomnya. Oke, demikian saja. Setelah selesai, kita langsung save file. Jangan lupa file, save, baru klik simpan dulu ya. Di data ya. Nah, klik di sini tabel data jumlah penduduk, save, maka akan tersimpan tadi data yang sudah kita buat dalam tabel. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati.